Ada alasan mengapa Manchester United mulai menjadi salah satu tim yang paling sulit dihadapi musim ini. Musim lalu mereka mampu menghadapi rangkaian lawan berat, mulai dari Manchester City di kandang, Arsenal di laga tandang, Aston Villa di Old Trafford, hingga Chelsea di Stamford Bridge. Sejak kembali menangani United, tidak ada tim Premier League yang mengumpulkan poin lebih banyak, dan performa mereka di atas lapangan membuat tim ini terlihat hampir tak tersentuh. Carrick memang meninggalkan sistem 3-4-2-1 milik Ruben Amorim yang sebelumnya banyak menjadi pembahasan, lalu kembali menggunakan formasi 4-2-3-1 yang memungkinkan para pemain tampil dalam posisi dan peran alami mereka. Perubahan yang dilakukan Carrick sebenarnya lebih dari sekadar mengganti formasi. Sejak akhir musim lalu, ia mulai menyempurnakan ide-idenya untuk membangun Manchester United yang lebih kuat pada musim ini. Lantas, seperti apa sebenarnya ide permainan yang membuat Manchester United di bawah Carrick mulai terlihat begitu menakutkan? Simak pembahasannya sampai tuntas. Dalam beberapa musim terakhir, Manchester United terlalu sering terjebak dalam pertandingan yang kacau dan berjalan dengan tempo tinggi. Bahkan ketika menghadapi lawan yang secara kualitas berada di bawah mereka. Sementara ketika berhadapan dengan tim-tim besar, United lebih banyak mengandalkan serangan balik. Tetapi pendekatan tersebut justru membuat mereka terlalu mudah terekspos di lini belakang. Kini, Michael Carrick mulai membawa mereka menjauh dari permainan yang penuh ketidakpastian itu menuju pendekatan yang jauh lebih terkontrol. Di bawah Carrick, United mampu mempertahankan penguasaan bola dalam periode yang lebih panjang dan lebih kompleks dibandingkan era Amorim. Rangkaian penguasaan dengan lebih dari 10 operan kini terjadi jauh lebih sering, meningkat dari rata-rata 9,7 menjadi 12,2 rangkaian per pertandingan. Sejak akhir musim lalu, penekanan terhadap pengaturan tempo juga semakin terlihat. Carrick ingin United menguasai permainan sekaligus membuat lawan semakin tertekan di wilayah mereka sendiri. Eksperimen menggunakan Andre Santos dan Mason Mount sebagai pivot di pramusim menjadi salah satu gambaran paling jelas dari pendekatan tersebut. Keduanya bertugas memperlambat permainan, menjaga kontrol dengan tenang, lalu secara perlahan menjepit lawan di sekitar kotak penalti mereka sendiri. Di depan mereka, pemain-pemain yang memiliki kemampuan teknis tinggi memanfaatkan ruang di antara lini untuk menerima umpan pemecah garis dan menarik pertahanan lawan semakin dalam. Namun, untuk bisa bermain dengan cara seperti ini secara konsisten, Carrick membutuhkan satu hal penting. Jarak antara lini pertahanan dan lini tengah harus dibuat sesempit mungkin. Dengan begitu, ketika United kehilangan bola di area lawan, garis pertahanan yang tinggi bisa langsung melakukan counter pressing dan merebut kembali penguasaan bola sebelum lawan memiliki kesempatan untuk keluar. Inilah salah satu masalah yang sebelumnya cukup sulit diatasi United. Lini pertahanan mereka seringkali tidak memiliki kecepatan yang cukup untuk mengantisipasi bola-bola panjang yang diarahkan ke belakang garis pertahanan. Namun sekarang situasinya mulai berbeda. Kehadiran bek tengah seperti Aiden Heaven dan Lenioro memberikan kecepatan yang lebih baik di belakang, sementara gelandang bertahan baru memiliki mobilitas yang tidak lagi dimiliki Casemiro. Ditambah kemungkinan hadirnya bek kiri baru yang mampu bergerak ke lini tengah ketika United bermain dengan garis tinggi, Carrick mulai memiliki komponen yang dibutuhkan untuk menjalankan pendekatan tersebut. Menariknya jika melihat jarak rata-rata ketika memulai counter press, angka 43,1 meter milik Amorim sebenarnya menempatkan United sebagai tim dengan pressing tertinggi keempat di Premier League, hanya di bawah Manchester City, Arsenal, dan Brighton. Sementara angka Carrick berada di 41,8 meter, lebih dekat dengan rata-rata liga. Namun angka tersebut tidak berarti United di bawah Carrick menjadi kurang efektif dalam merebut bola. Perbedaannya lebih berkaitan dengan kesediaan mereka untuk bermain pasif dalam blok menengah hingga rendah ketika menghadapi lawan yang lebih kuat. Kemenangan Carrick dalam derby melawan Manchester City menjadi contoh paling jelas dari perubahan tersebut, meskipun pertandingan itu memang merupakan kasus yang ekstrim. United memilih turun ke blok rendah 4-4-2 yang sempit dan disiplin, sekaligus menutup ruang-ruang yang biasanya dimanfaatkan City di antara lini. Yang menarik, pendekatan yang lebih konservatif ini ternyata tidak membuat United kehilangan ketajaman. Meskipun mereka memulai pertandingan dari posisi yang lebih dalam dan mengambil resiko yang lebih rendah, United tetap mampu melakukan pressing hampir sesering yang mereka lakukan sebelumnya. Perbedaannya bukan pada seberapa agresif mereka menekan, melainkan pada kapan dan di mana tekanan itu dilakukan. Ketika membayangkan Michael Carrick sebagai pemain, kita melihat sosok gelandang metronomik yang bermain aman, tepat, dan menjadi fondasi penguasaan bola.
Sebagai pelatih, pendekatannya memang lebih kompleks, tetapi prinsipnya tetap sama. Jika ingin mengontrol pertandingan, semuanya harus dimulai dari lini tengah. Karena itu, bukan kebetulan jika Manchester United begitu banyak berinvestasi di sektor ini. Carrick ingin membangun trio yang terinspirasi dari kombinasi PSG, Vitinha, Fabian Ruiz, dan Joe Neves. Meski lini tengah United saat ini masih terasa seperti versi Alibaba dari PSG, pertanyaannya adalah bagaimana Carrick membuatnya bekerja. PSG memakai 4-3-3, sedangkan Carrick lebih sering menggunakan 4-2-3-1, tetapi sistem hybrid dengan 3 gelandang tetap sangat mungkin diterapkan. Apalagi Bruno Fernandes sudah terbiasa bermain lebih dalam di bawah Ruben Amorim maupun bersama Portugal. Sejak Carrick datang, perubahan penting lainnya adalah kembalinya Kobbie Mainoo ke rencana utama. Kolaborasinya dengan Casemiro, yang sebelumnya dianggap tidak cocok oleh Amorim, justru terlihat mengesankan dan memberi Bruno kebebasan bermain lebih maju. Namun, nostalgia terhadap Casemiro mungkin membuat periode terbaiknya terlihat lebih besar dari kenyataan. Kontribusinya tidak selalu konsisten dalam bertahan dan justru sering dikenang lewat gol-gol set piece yang memancing emosi lawan. Carrick kemudian harus membangun sistem yang menyesuaikan kemampuan Casemiro untuk melakukan ledakan ke depan, sementara Mainoo menanggung sebagian besar beban defensif. Kini kemampuan bertahan Mainoo berkembang pesat dan Carrick ingin memberinya kebebasan menyerang ruang di belakang pertahanan lawan. Karakter utamanya tetap sebagai ball carrier, menerima bola di area dalam, melewati tekanan dengan kontrol rapat, lalu membawanya ke depan. Kualitas ini sangat berharga, tetapi juga membuat build-up United terlalu bergantung pada satu cara. Ketika Mainoo dikerumuni atau kehilangan bola, pilihan United terkadang hanya mengirim bola jauh kepada Benjamin Sesko dan berharap semuanya berjalan baik. Karena itulah, Mainoo membutuhkan gelandang yang lebih mengutamakan umpan, seperti karakter Carrick ketika masih bermain. Disinilah Andre Santos menjadi solusi. Ia berada di persentil ke-99 gelandang Premier League untuk umpan progresif, tetapi hanya persentil ke-19 untuk progresif carries, karena lebih memilih mengalirkan bola lebih cepat daripada membawanya sendiri. Santos juga mampu turun di antara bek tengah, melindungi ruang di depan pertahanan, sekaligus memutus serangan lawan dengan tegas. Artinya, ia tidak meniru Mainoo, tetapi justru melengkapinya. Bahkan karena Santos bersedia bermain lebih dalam, ia menjadi satu-satunya opsi gelandang bertahan yang benar-benar aman dalam struktur baru Carrick. Hampir semua pasangan lain memiliki kelemahan. Mobilitas Yuri Tielemans yang masih dipertanyakan, misalnya membuat duetnya dengan Mainoo berisiko menghadapi tim Premier League bertempo tinggi. Keduanya juga sama-sama cenderung menginginkan peran roaming seperti Mason Mount, sehingga bisa bersaing untuk posisi yang sama atau menjadi alternatif ketika Bruno membutuhkan istirahat. Tugas terbesar Carrick adalah menemukan kombinasi yang mampu menyatukan 3 hal sekaligus: kontrol permainan, progresi bola, dan keamanan di depan lini pertahanan. Dalam 12 pertandingan pertama bersama Carrick, Manchester United menunjukkan statistik yang lebih baik dibanding 20 laga terakhir di era Amorim. Rata-rata peluang besar yang mereka berikan turun dari 2,2 menjadi 1,3 per pertandingan. Akurasi tembakan naik dari 45,4% menjadi 54,3%, sementara conversion rate meningkat dari 10,3% menjadi 13,8%. Artinya, United bukan hanya lebih sering menciptakan tembakan, tetapi juga jauh lebih efektif saat peluang datang. Meski conversion rate bisa berubah-ubah, indikator yang lebih stabil juga menunjukkan perkembangan positif. Non-penalty XG yang diterima turun dari 1,3 menjadi 0,9 per laga. Ini penting karena salah satu masalah terbesar era Amorim adalah pertahanan yang tetap rapuh meski menggunakan 3 bek. Ketika Casemiro pergi, United membutuhkan gelandang dengan karakter bertahan yang kuat sekaligus nyaman menguasai bola. Yuri Tielemans memang bukan pengganti Casemiro secara langsung, tetapi punya beberapa kemiripan penting. Ia nyaman dalam build-up, tahan tekanan, disiplin menggunakan bola, dan berani bertahan secara proaktif. Musim lalu, frekuensi tackle-nya menjadi yang tertinggi ke-6 di antara gelandang Premier League. Menariknya, dari 279 penampilan di kompetisi tersebut, ia tidak pernah mendapat kartu merah, meski mengoleksi 28 kartu kuning. Seperti Casemiro, Tielemans lebih mengandalkan kecerdasan membaca permainan daripada sekadar kekuatan fisik. Di Aston Villa, Tielemans juga bukan hanya bertugas bertahan. Ia menjadi katalis serangan dengan umpan-umpan yang mampu menembus lini lawan.
Ia mencatat 1,3 umpan yang melewati 2 lini per 90 menit dan 7,4 umpan pemecah lini di bawah tekanan, hanya kalah dari Rodri. Artinya, Tielemans bukan gelandang yang sekadar mengalirkan bola ke samping. Sejak Carrick datang, United juga lebih sering membangun serangan melalui tengah dengan jarak pemain yang lebih rapat dan pemanfaatan half space yang lebih aktif. Bola ini membuat potensi koneksi Tielemans dengan Bruno Fernandes semakin menarik. Di Villa, ia mengirim 40 umpan pemecah lini kepada Morgan Rogers, 14 lebih banyak dibanding rekan setim lainnya. Di United, umpan vertikalnya bisa langsung mencari Bruno, Cunha, Mbeumo, atau Šeško yang bergerak di belakang garis pertahanan. Bahkan ketika bermain lebih tinggi, Tielemans tetap mampu membaca pergerakan striker dan mengirim bola tepat ke jalur lari, sesuatu yang tentu sangat cocok dengan pergerakan Šeško. United juga kini bermain lebih cepat dan lebih langsung dibanding sebelumnya. Pada matchday ke-11, mereka sudah mencoba long ball terbanyak ketiga di Liga, sementara kecepatan serangan yang sebelumnya berada di posisi kelima paling lambat meningkat menjadi tercepat ke-8. Menariknya, tempo keseluruhan tidak banyak berubah sejak Carrick datang. Perbedaannya, lebih banyak umpan kini dimainkan di area pertahanan lawan, sementara umpan sukses di sepertiga akhir melonjak dari 77,2 menjadi 90,2 per pertandingan. Jadi, yang sedang dibangun Carrick bukan sekadar permainan cepat, tetapi sepak bola yang cepat sekaligus tetap mampu melakukan kombinasi rumit. Untuk mewujudkannya, United membutuhkan pemain yang tenang di bawah tekanan, tajam secara teknis, dan memiliki kontrol bola yang benar-benar bisa diandalkan. Karena pada akhirnya inilah jenis permainan yang ingin kembali dilihat para pendukung Manchester United.